status saya kan beristri, terus punya anak. Kira-kira ada keinginan nggak untuk nambah istri lagi? Aduh, istri satu aja sudah, satu istri satu anak kayaknya pusing. Nambah lagi. Islam tuh Gimana? 4 itu diperbolehkan ya kan? Tapi itu kalau adil ya. Kalau aku aja tuh satu aja belum adil kayaknya. Karena gini ya, kenapa aku bilang belum adil ya kan? Sekarang istri aku kan kamu ya, sedang bekerja ya. Sedangkan aku sekarang di rumah. Itu kan namanya belum adil juga. Satu aja belum adil, kenapa harus nambah? Oh my god. Oh my god. Kayaknya enggak. Menurut ayah, kenapa kadang laki-laki itu bisa berubah di saat dia punya segalanya? Laki-laki bisa berubah di saat dia punya segalanya. Tapi nggak semua laki-laki sih. Tergantung laki-lakinya juga. Menurutku gitu. Ya menurutku ya godaan paling krusial itu di saat godaan istri ya di saat apa? Godaan istri di saat di saat suami tidak punya apa-apa. Dan godaan terbesar laki-laki yang di saat suami punya segalanya. Dia bisa apa ya? Bisa membeli apa-apa, bahkan bisa membeli seseorang ya dalam kutip ya wanita ya kan, buat dia bersenang-senang juga. Ya mungkin dia apa ya, ingin berpetualang mungkin ya, tapi nggak sama laki-laki. Berarti padahal kalau mereka mau berpikir jernih ya kan, ya mungkin itu kembali ke ini ya, rasa syukur kita. Kalau kita sudah diberi istri yang cantik, pengertian, ya, kenapa kita harus mencoba-coba untuk cari yang lain gitu. Tapi kadang mereka kan berpikir kayak gini, sekarang aku sudah punya segalanya, dan godaan terbesar itu di luaran. Karena mereka bisa tergoda karena apa? Karena dia sudah kaya, dan di luaran pun banyak yang menggoda. Di saat itulah imannya nggak bisa dijaga, nggak bisa menjaga imannya. Ya kembali lagi ke orangnya juga sih. Ya, tergantung itu. Kalau aku tuh tergantung sih jawabannya, tergantung orang. Laki-laki itu suka wanita yang seperti apa sih? Ya. Kalau aku ya wanita yang bisa menjadi ibu bagi anak-anaknya, bisa menjadi teman buat berbagi suka dan duka. Oke. Terus sekarang kan banyak ya, kalau keluar rumah pasti kita bertemu banyak wanita kayak gitu kan. Apa sih godaan terbesar laki-laki saat bertemu wanita? Godaan terbesar maksudnya ya di saat melihat seorang wanita ya, laki-laki ya, laki-laki di saat melihat seorang wanita cantik dan wanita itu lebih cantik daripada istrinya, mungkin itu.
Mungkin loh itu. Iya mungkin. Tapi jangan terus ya mengecap seseorang itu dari itu ya. Tergoda bukan berarti dia itu suka ya. Kadang tergoda juga bisa dikategorikan dengan kagum apa kecantikannya, tapi tidak serta-merta untuk mendapatkannya kan. Ya mungkin wanita itu cantik. Tapi ya kadang ya ada orang laki-laki suami yang tidak membedakan dengan istrinya, cuma mengagumi wanita itu cantik. Itu sekedar gitu aja. Tapi kok kan nggak langsung nggak bilang kalau pikirannya lebih cantik dia daripada istriku, nggak gitu. Maksudnya dalam hati aja, dalam hati. Tapi yang sudah mencintai dan menyayangi pasangan, dia melihat pasangannya lebih cantik daripada orang lain ya. Itu udah aneh ya. Udah patokannya ya. Tapi di saat dia di luar ya kan, ya pasti kan ada loh laki-laki yang namanya laki-laki pasti melihat seseorang itu wanita cantik ya. Yaudah dengan cara mengagumi gitu aja lah, dengan cara memandang kadang jujur aku juga kadang juga pernah memandang wanita ya, wanita itu cantik, cuman sebatas mengagumi, melihat dan mengagumi gitu aja udah. Tapi tidak dikategorikan untuk itu ya, untuk mata keranjang. Iya terserah sih dalam diri Anda itu mengecap orang itu mata keranjang sudah melihat, terserah. Tapi kadang orang itu ya ada juga sih yang mengagumi wanita. Ya kak, lumrah sih ya. Gini, laki-laki emang diciptakan godaan terbesarnya emang perempuan kan, laki-laki lah. Makanya dalam Islam itu menyarankan dan mengharuskan laki-laki itu untuk menundukkan pandangan. Jadi dengan laki-laki menundukkan pandangan, dia tidak akan ada kesempatan untuk membandingkan dengan pasangannya. Iya sih, untuk menundukkan pandangan. Tapi kadang mubatir. Apa ya? Pandangan kadang itu mencuri pandangan kadang. Lah ya makanya. Kita itu tidak bisa kan terus. Ada laki-laki yang aku pengen sih, laki-laki yang bisa menundukkan pandangannya di saat mungkin ada di keramaian, bagaimana? Sekilas saja pun kalau ia berpapasan dengan wanita, ya kan? Mungkin akan bertatap muka. Pada sekilas ya kan? Nggak mungkin dia langsung menundukkan pandangan, nggak mungkin kan? Sekilas dia melihat, ya. Enggak. Yang namanya menundukkan pandangan kita harus melihat kan. Di saat kita tidak sengaja melihat untuk pertama kali itu tidak dosa, maksudnya kayak gitu. Tapi enggak diperbolehkan. Tapi di saat kita melihat ternyata dia yang memakai baju yang minim kayak gitu, kita langsung kan kita nggak sengaja untuk melihat. Terus kita langsung yang namanya menundukkan pandangan itu yang langsung astagfirullahaladzim kan bisa. Terus nggak melihat lagi, jangan astagfirullahaladzim mubatir lah ngono. Ya mungkin laki-laki itu ya pertama kali astagfirullahaladzim ya kan. Kedua kali mungkin alhamdulillah, gimana nggak tahu. Enggak, tapi aku pengalaman aku pernah melihat seorang bapak-bapak, kelihatannya dia juga berwibawa banget dan mungkin kelihatan juga dia punya banyak ilmu ya. Di saat itu waktu itu aku diajak ayah ke beli buah di toko laris manis. Nah, di saat itu kan aku menunggu ayah di situ di motor, ayah beli buah. Di saat itu ada seorang bapak yang dia ingin mencicipi sebuah rambutan. Dia mencicipi itu menghadap ke
ke utara kayak gitu ya. Dia yang ambil rambutan langsung dia ingin mencicipi ke arah utara. Ternyata di sebelahnya itu ada cewek yang memakai jilbab, tapi maaf itu kelihatan dan gede kayak gitu kan. Dia langsung yang di saat dia mau mencicipi kayak gini, dibuka mau dicicipi gini, langsung refleks, langsung membalikkan badan kayak gitu. Lah itu yang namanya menundukkan pandangan. Begitulah, ternyata masih ada. Aku yang di situ aku kagum sama bapak itu yang ternyata masih ada bapak yang seperti itu gitu loh. Oke. Oke, udah diterima. Bisa diterima. Dan Iya, yang kan itu nggak semua orang ya bisa menentukan pasang. Ya mungkin kalau aku yang makan rambutan terus melihat dia lagi di depanku dengan tonjolan gitu, aku akan makan sambil membayangkan. Maya jahat. Enggak, itu kan ada candaannya juga. Ya kita Gini. dengan candaan-candaan gitu lah. Ya, kadang kan emang aku ngerti sih, aku paham juga. Sebagai laki-laki yang wanita itu adalah dikodratkan atau digariskan, godaan terbesar itu adalah perempuan, dan di situ yang dianjurkan untuk menundukkan pandangan. Itu menurut aku pasti ya sulit banget. Seperti halnya wanita yang godaannya itu perhiasan kan, keindahan dan perhiasan kayak gitu, yang kalau kita melihat perhiasan, keindahan maksudnya kayak fashion lah, itu kan salah satu bentuk godaan wanita, dan itu tuh juga sulit banget gitu loh. Kita juga berusaha untuk menahan, tapi kadang juga kan sulit banget. Ya mungkin seperti itu juga untuk laki-laki. Yang penting kita masih berpatokan pada iman, kayak gitu aja. Dan kita harus takut sama Allah di saat kita merasa takut, dan hal itu tidak akan mungkin terjadi kayak gitu. Menurutku aku ya wajar sih wanita itu berhias diri. Sebenarnya wajar. Yang nggak wajar? Tapi yang nggak wajar di saat wanita itu menginginkan suatu barang, suatu barang, terus dari suami belum bisa memberikan, tapi dia itu tidak bisa menundukkan pandangannya ke arah barang. Ya iya, ke arah barang itu. Ya mungkin dia ingin memiliki, tapi tidak bisa menundukkan pandangan dalam arti tidak melihat kondisi kita, kondisi keluarga. Ya mungkin yang ayah omongin itu mungkin di era sekarang ya, maksudnya kayak istri yang menuntut suami untuk memiliki suatu hal, untuk misalnya kepengen HP baru. Di saat itu mungkin laki-laki juga lagi kesusahan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga kayak gitu, dan si istri menuntut juga harus menuntut suami untuk memenuhi apa yang istri butuhkan kayak gitu. Iya, itu yang namanya perempuan seperti itu emang sangat dilarang sih sebenarnya kayak gitu. Karena apa? Perempuan yang sangat dibenci
itu adalah perempuan yang suka mengeluh dan dia tidak bersyukur dengan apa yang suami berikan, kayak gitu. Padahal yang namanya suami sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tapi istri menuntut lebih dan lebih. Itu membuat keluarga yang keadaan keluarga menjadi tidak nyaman dan selalu terjadi perpecahan karena hanya menuruti hawa nafsunya aja. Oke, dari pertanyaan itu kita alihkan ke pertanyaan lain. Oke. Ya, sekarang apa lagi yang ditanyakan? Karena sudah selesai, kita sudah cukup panjang pertanyaan kita, ngobrol-ngobrolnya. Lain kali kita sambung lagi ya. Makasih udah ngobrol bareng. Iya, sebenarnya setiap hari juga ngobrol bareng sih. Ya gitu. Ya udah, makasih ya. Iya, sama-sama Ibu sayang. Dadah, assalamualaikum. Pertanyaan terakhir, kebiasaan apa setiap malam sebelum kita tidur? Minta maaf dan ibu dan ayah, terus sama anak juga saling minta maaf supaya kalau ada kesalahan yang disengaja atau tidak sengaja kita saling memaafkan. Karena apa? Karena di saat kita tidur kita tuh tidak tahu apa kita akan kembali atau tidak. Ya sebelum kan kita lebih baik meminta maaf dulu daripada minta maaf. Iya, kalau ibu, jadi kalau kita harus minta maaf dulu, soalnya yang nama istri itu harus minta maaf pada suami, karena tidurnya istri itu setelah mendapatkan ridho dari suami, maka mendapat ridho juga dari Allah, dan kita bisa masuk pintu surga dari mana aja di saat suami sudah meridhoi, kayak gitu. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye bye. Bye bye. Emangnya sarung turu? Urung.